Oke, ketemu lagi dengan saya Andoyo dari javawebmedia.com. Oke, baik, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tutorial Bootstrap 5 ya. Jadi kali ini kita masuk sesi 3. Hari ini kita akan membuat halaman kontak menggunakan grid, nav, dan card yang ada di Bootstrap 5. Jadi kita fokusnya nanti hari ini adalah grid system yang ada di Bootstrap 5. Oke. Seperti biasa, sebelum belajar pastikan teman-teman sudah install SAM dan Apache, dan pastikan juga sudah menginstal Sublime Text dengan package control yang aktif. Juga pastikan punya koneksi internet. Yang berikutnya adalah pastikan sudah mengikuti tutorial sesi 2 karena ini tutorialnya nyambung ya. Terus apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang grid system ya. Terus belajar tentang kontainer, tentang navigation, tentang card, dan belajar membuat halaman kontak, dan juga belajar memasukkan gambar icon yang ada di website HTML ya. Jadi kita nanti bikin halaman kontak sederhana saja, kira-kira seperti inilah ya. Terus kemudian oke, kita mulai dulu. Jadi Bootstrap ya, kita nanti untuk belajar kita akan mendownload dulu ya Bootstrap yang versi example-nya. Kalau kemarin kita download yang versi compile ya, yang versi sesi 1 ya. Nah, sesi ini kita akan belajar yang mendownload untuk yang versi example-nya, example Bootstrap ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka di link ini kira-kira. Nah, kita akan mulai ya. Jadi pertama kita akan buka Bootstrap dulu. Get Bootstrap. Ya, di sini silahkan dibuka saja Get Bootstrap. Terus nanti di sini ada example bisa ya. Bisa juga melalui docs ya. Kita melalui docs saja ya. Docs. Jadi kalian boleh juga download lewat sini. Cuman kita lewat docs saja. Doc nanti jadi klik menu doc, nanti ada download ya. Terus nanti di bawah itu ada examples. Nah, di sini. Nah, kalau kemarin kan pertama di sesi 1 kita yang download yang ini ya, compiled ya. Nah, saat ini kita sesi 3 kita akan belajar yang example. Silahkan di download saja. Oke. Jadi saya udah selesai download ya. Nah, proses download ini nanti kalau sudah selesai ya, teman-teman, kan ini downloadnya udah beres ya. Kemudian ekstrak lalu copy ke folder Bootstrap 5. Nanti kita kasih nama. Jadi saya ulang, silakan diekstrak lalu copy ke folder Bootstrap 5, lalu rename nama foldernya menjadi Bootstrap 5 examples ya. Oke. Jadi nanti setelah ini selesai kita buka, nanti kita ekstrak ya. Nah, di sini nih kita copy ya. Copy dulu. Copy, nanti silakan buka di SAM-nya masing-masing ya. Nah, saya ada di sini ya. Nanti saya paste. Nah, ini udah dipaste ya. Nah, nanti lalu kita rename dengan nama Bootstrap 5 examples ya. Tujuannya apa? Biar gampang saja karena ini namanya panjang ya. Jadi kita rename saja. Bootstrap 5 examples. Nah, seperti ini guys ya. Jadi sudah ada kan Bootstrap 5 example. Nah, jadi seperti ini. Ini dia. Nah, nanti untuk ngetesnya gampang sih. Kita tinggal buka saja localhost Bootstrap 5. Nanti kita buka saja seperti ini. Nanti ada Bootstrap examples ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, bisa mencoba misalkan album. Nah, di sini udah ada sampel-sampel sampel-sampel link tuh ya. Kelihatan kan? Seperti itu. Terus nanti ada assets, ada blog. Nah, seperti ini. Ada juga carousel ya. Ada juga carousel RTL. Nanti ada juga cheat sheet. Jadi di sini udah dikasih contoh sama Bootstrap sampel-sampel dari halaman yang teman-teman bisa buka ya.
Jadi misalnya navbar bottom, jadi yang navbar bawah ya. Terus nanti ada navbar fix ya, ini yang atas. Oke, terus ada ini navbar fix ya. Nah, nanti kita akan gunakan navbar fix ini sebagai sampel ya. Jadi kita akan pakai navbar fix nantinya. Sebenarnya ada navbar yang lain juga. Ada navbar statik, ya kan? Nah, ada navbar fix. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Set. Nah, jadi ini responsifnya sudah jalan. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mulai dengan jadi sudah kita ekstrak ya. Nah, kita akan mulai dengan materi dulu. Jadi Bootstrap itu menyediakan untuk kontainer ya, kan tadi kita akan belajar kontainer ya. Jadi Bootstrap itu menyediakan dua jenis kontainer nanti ya. Ada namanya kontainer biasa ini, dan ada juga namanya kontainer fluid ya. Kontainer fluid itu cocok untuk lebar layout yang mengikuti ukuran layar atau screen device-nya. Jadi ini kontainer fluid itu cocok kalau teman-teman mau bikin website full size screen ya. Sedangkan kontainer biasa, ya nama kelasnya kontainer nih, itu cocok kalau teman-teman mau bikin website yang sifatnya bentuknya kayak ada boxnya gitu, ada bingkainya ya. Nanti kita akan pakai yang kontainer saja dulu ya. Oke, terus kemudian kita bahas sedikit tentang grid system. Jadi yang kontainer tadi sudah ya, kira-kira ada dua aja. Saat ini yang kita pelajari kontainer biasa dan kontainer fluid ya. Kontainer biasa untuk box layout, kontainer fluid untuk full width layout ya. Jadi dia akan ngikutin lebar screennya. Nah, kemudian ada juga tentang grid system ya. Grid system ini memungkinkan Bootstrap menampilkan halaman website bersifat responsif terhadap ukuran layar perangkat yang mengaksesnya. Jadi nanti Bootstrap itu mengkategorikan ukuran layar menjadi beberapa ya, beberapa ukuran. Nah, jadi nanti gini. Jadi sekarang penggunaan device itu kan macam-macam. Ada HP yang murah, ada HP yang mahal, ada yang HP sangat mahal, ada tablet murah, ada tablet mahal, ada tablet sangat mahal, ada laptop murah, laptop menengah, laptop mahal. Nah, masing-masing itu punya spesifikasi yang berbeda-beda terkait dengan ukuran screen atau layarnya ya. Nah, kemudian Bootstrap itu membagi grid menjadi 12 kolom ya. Jadi 12 kolom. Nah, nanti kita akan belajar sedikit tentang grid ini ya. Oke, next. Kemudian di grid itu teman-teman nanti harus mempelajari ukuran layar masing-masing. Jadi kan tadi Bootstrap dikatakan Bootstrap 5 memiliki 6 jenis ukuran layar. Jadi misalnya gini. Untuk XS itu singkatan dari extra small ya. Jadi di sini nih. Ada ini ukuran layar yang ada di Bootstrap. Jadi XS, extra small, nanti ada small, S ya, SM ya. Nanti disingkat ya, MD atau medium, LG, large, XL, extra large, dan XXL atau extra large ya. Nah, keenam kategori ini itu nanti dia sifatnya ditentukan oleh ukuran screen device-nya. Jadi screen device-nya kan biasanya ini nih yang di set sama Bootstrap. Jadi kalau kurang dari 576 itu dia masuk XS. Lebih dari 576 dia masuk SM. Lebih dari 7688 dia medium. Lalu ada large, ada extra large, dan extra large ya. Jadi seperti ini. Kemudian tentang navigation, kita juga nanti belajar tentang navigasi ya. Navigasi nanti disediakan oleh Bootstrap untuk mengelola menu atau navigasi. Navigasi itu seperti ini ya, yang di atas ini adalah navigasi ya. Kemudian ada juga card ya. Card ini sifatnya biasanya kayak gini ya. Kalau teman-teman suka lihat konten berita, dia biasanya ada gambar, terus bawahnya ada teks, ada judul. Nah, itu adalah card ya. Jadi card nanti kita pakai juga ya. Nanti kita akan uji coba saja.
Terus kemudian ada icon ya, icon tadi kita belum buat ya. Nah, nanti kita belajar icon ya. Ini nanti diletakkan di head website ya. Nah, dia harus punya gambar icon ya. Nanti bisa dengan format misalnya PNG, JPG, atau ICO ya, nanti teman bisa pakai itu. Nah, kemudian kita akan belajar dulu ya. Pertama kita akan buat grid dulu ya. Kita belajar grid dulu. Oke. Yang pertama, kita akan buat file kontak.php dalam folder Bootstrap 5 ya. Nanti kita akan buat file juga. Jadi nanti file style CSS ini akan kita buat juga. Ya, nanti ini CSS yang baru. Kalau kemarin kan login CSS ya. Sekarang ada style.css ya. Nah, nanti kita buat dulu file kontak.php di dalam Bootstrap 5. Kemudian kita juga buat file style.css dalam Bootstrap 5/css. Oke, kita buat yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu di Bootstrap 5 new file. Kita simpan dengan nama kontak.php. Nah, di sini sudah bertambah ya. kontak.php. Terus nanti ada file style.css di folder Bootstrap 5/css ya. Jadi nanti di CSS kita buat satu file lagi ya, kita simpan dengan nama style.css. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sudah ada dua CSS, login dan style ya. Oke, kita akan mulai. Jadi kemudian buka file kontak PHP ya, lalu kita ketik ini, kita klik kontak ya, jangan style ya, kontak, lalu kita ketik HTML5, tekan tab. Nah, seperti ini halaman kontak atau kontak kami saja ya, kontak kami. Nah, nanti pertama kita akan integrasi CSS Bootstrap ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa kopas dari yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan dari login. Nah, di sini kan sudah ada ya. Ini 3 baris kita copy saja. Ya, jadi dari Bootstrap min sampai login kita copy. Ya, lalu kita tutup saja loginnya. Lalu kita tiban yang ini ya. Kita paste. Nah, nanti yang ini kan tetap nih. Nah, sekarang integrasi CSS buatan sendiri. Nah, yang kita pakai adalah style.css. Jadi nanti sini adalah style.css ya, perhatikan di sini style, sini style ya. Nah, sekarang gini, kan tadi kita belajar tentang ada namanya apa, kontainer ya. Jadi kontainer itu kan ada dua tadi yang kita jelaskan, ada kontainer sama ada kontainer fluid. Nah, kita coba aja. Jadi di sini nanti misalnya div titik kontainer, nanti bedanya apa sih ya. Oke, misalkan kita uji coba ini isinya ya, kita simpan, save ya. Nanti kita tes, atau kalau enggak teman-teman bisa pakai lorem ya, pakai lorem saja, p tab lorem. Nah, ini kalau loremnya belum diinstal silahkan diinstal dulu di versi apa, cara instalasinya ya. Saya ketik lorem saja. Oke, lalu saya save. Kemudian kita tes di browser ya, Bootstrap 5, enter. Nah, nanti ada kontak.php. Nah, perhatikan ini pakai kontainer biasa ya. Jadi kelasnya tadi kontainer biasa, kelihatan ya. Nah, kalau misalnya kita buat lagi di bawah nih, div titik container fluid ya. Terus kita masukkan p lagi, ini kita copy saja, kita paste di sini. Nah, jadi bedanya sini ada container fluid ya. Teman-teman bisa lihat nanti bedanya di sini. Nah, perhatikan. Yang atas adalah container, yang bawah adalah container fluid. Jadi
Nah, kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin website yang dia sifatnya full width, silakan pakai container fluid sehingga nanti dia akan mengikuti lebar layar berapapun layar ukurannya. Nah, nanti ada juga kontainer biasa. Nah, kontainer sifatnya dia bentuknya kayak box ya. Jadi ada kotaknya. Nanti juga bisa kita custom kontainer ini. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira punya gambaran ya, kontainer dan kontainer fluid. Jadi yang atas ini adalah kontainer fluid. Kontainer. Jadi kalau saya tulis di sini adalah H1, ini kontainer biasa. Nah, yang ini bawah H1 juga, ini kontainer fluid. Ya, kita simpan. Nah, nanti kita tes di browser, reload. Nah, perhatikan ya. Jadi ini kontainer biasa, yang ini adalah kontainer fluid. Nah, jadi poinnya adalah kontainer biasa itu dia sifatnya dia akan ada di tengah, ada kotaknya. Kalau kontainer fluid dia juga ada di tengah, tetapi sifatnya dia selebar layar ya. Maka nanti tergantung dari teman-teman mau pakai model mana. Pakai kontainer biasa bisa, pakai kontainer fluid bisa ya. Tergantung kebutuhan dari teman-teman. Cuman untuk sesi kali ini kita akan gunakan kontainer ya. Oke, baik. Ini dalam body ini kita hapus dulu isinya. Kita hapus saja. Yang penting teman-teman nangkep ya. Simpan. Nah, sekarang gini. Di sini kita akan buat div titik kontainer ya. Kita tab, enter ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang grid system dulu ya. Grid system. Nah, setiap grid system nanti itu akan diurep dalam row ya. Jadi setiap kolom kalau nanti kita belajar grid system ya. Jadi setiap grid itu nanti ya sebaiknya dibungkus dalam kelas row namanya ya. Nah, seperti ini. Nah, nama kelasnya row ya. Jadi kalau kita lihat nanti di dokumentasinya, teman-teman bisa ketik nanti di sini grid system ya. Nah, nanti di sini ada nih grid ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ada kontainer, lalu dalamnya ada row. Nah, setiap kali ada grid baru, nanti teman-teman harus bungkus dalam row. Jadi seperti ini, kontainer lalu row. Nah, ini ada call. Nah, jadi kalau kita tulisnya callnya 3 kali ya, misalkan 2, maka bentuknya jadi 2. Ini seperti ini. Jadi bedanya nanti apa sih? Jadi misalnya gini, div titik row ya, terus ada div class call, ini call 1 misalnya, kolom ya, call itu kolom ya, itu saja nih, di copy. Nanti ini call 2 ya. Oke, perhatikan ya di sini. Ini kita belajar grid system dulu, kita save. Nah, perhatikan, maka nanti kalau kita tes di browser kontak kami tadi, nih kelihatan dia akan jadi 2 ya. Jadi kalau dikecilin tuh kelihatan ya. Nah, ini call itu dia akan grid system call ya ini. Nanti ada juga grid system yang dia sifatnya specific screen size. Jadi maksudnya gini, kan tadi dijelaskan di sini ya bahwa grid system itu Bootstrap membagi grid menjadi 12 kolom ya. Perhatikan sini ya. Sehingga teman-teman nanti bisa ngisi menjadi 12 kolom ya. Nah, terus kemudian ada ukuran-ukuran, extra small, medium dan sebagainya. Jadi ini nanti kita pakai untuk menjalankan perilaku bagaimana kalau di layar besar, bagaimana kalau di layar kecil, dan bagaimana kalau di layar medium, bagaimana pula kalau di layar extra large atau extra large ya. Jadi teman-teman bisa baca panduannya di sini ya. Nah, ini call ya. Jadi kalau kita pakai call, dia akan otomatis membagi jumlah sesuai jumlah call yang kita ketik ya. Nah, nanti ada juga call yang dia itu sifatnya
apa namanya, specific size ukurannya. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi contohnya gini, saya kasih contoh. Ingat tadi harus di wrap dalam div class row ya. Nah misalnya gini, div class call misalnya md6. Nah md6 ingat tadi kan dia 12 nih, 12 kolom. Jadi kalau kita nulis 6 berarti nanti ada 2 kolom aja karena 6 sama 6 bisa ya. Kalau misalnya ini div class kolom 6 kolom 6 misalnya. Nah kita juga bisa nambahin, intinya penjumlahan kolom di dalam row ini harus 12. Kalau dia nggak 12 berarti nanti akan ada lompat ke bawah. Jadi misalnya gini, saya copy ya, saya paste lagi. Nah dia kan ini 18 ya ketemunya, 6 6 6, maka nanti yang satu kolom ini dia akan turun ke bawah ya. Jadi kalau kita tes tuh kelihatan ya, kolom 6 kolom 6, terus 6 yang ini dia turun ke bawah ya. Maka nanti teman-teman bisa ganti gimana biar jadi satu baris saja. Misalkan maka kita ganti jadi call 3 ya. Maka 6 tambah 3 tambah 3 kan ketemu 12, maka dia akan jadi satu baris. Nah seperti ini kelihatan ya. Atau teman-teman bisa ganti 4 4. Nah ini kan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi saya ulang, bootstrap membagi kolom menjadi 12 kolom. Bukan kolom ya, membagi layar ya, screen atau layar menjadi 12 kolom. Artinya gini, kalau teman-teman mau menjadi 4 kolom berarti 12 bagi 4, misalnya 3 3 3 ya. Maka nanti 1 2 3 misalnya. Lalu kita ganti. Nah ini 4. Jadi 3 kali 4 kan 12 ya. 3 kali 4 kali ya, 3 4 kali kan 12. Maka nanti kita akan jadi 3 kolom. Tuh 4 kolom karena 3 3 3. Bagaimana kalau kita ubah jadi 6? Maka nanti yang 2 baris akan turun ke bawah ya, seperti ini. Nah kelihatan ya. Oke, nah teman-teman juga bisa membuat spesifik untuk screen size. Misalnya gini, kalau dia call LG maka jadi 4 ya. Call LG jadi 4 misalnya. Jadi kalau di kolom di screen yang large ya, dia jadi 4 kolom 4 ya. Berarti nanti kan akan ada satu yang turun. Maka nanti kalau kita tes reload, tuh kelihatan ya, dia ada yang turun. Atau kalau misalkan mau di atas semua 3 3 3 3 ya, kita simpan nih, reload tuh. Tapi nanti begitu screen-nya kita kecilin, dia akan jadi 6 tuh ya. Ini berarti sudah masuk screen medium. Tapi kalau kita tarik ini berarti dia sudah masuk screen large ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Oke baik, sekarang kita hapus isinya ini, kita hapus ya. Kita akan buat halaman kontaknya ya. Jadi seperti yang tadi saya cerita bahwa teman-teman akan buat halaman kontak ya, kontak ya. Oke, yang pertama kita buka dulu example-nya ya. Nah kan tadi ada bootstrap example, terus kita akan menggunakan navbar fix ya. Nah ini kita pakai navbar yang ini. Nanti teman-teman bisa view page source ya. Jadi buka saja yang bootstrap example navbar fix. Kita buka view page source ya. Nanti di sini ada nav ya kan. Nah ini dia navnya, kita copy saja, nav buka sampai nav tutup ya. Kita copy. Nah kita letakkan di, jadi nav buka sampai nav tutup kira-kira baris 78 sampai 102 ya, sampai 102. Copy saja ya, sini ya, 78 sampai 102. Maka nanti saya paste di sini. Oke.
Nah, kalau mau rapi nanti gimana? Kita select all aja, Ctrl A, lalu edit line reindent. Jadi edit line reindent. Nah, ini biar rapi saja. Saya ulang. Kalian select all semua, nanti edit line reindent ya. Nah, sekarang kita uji coba nih. Kita simpan. Ya, maka nanti kita tes di browser. Kontaknya akan jadi seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, yang pertama sini kan dia pakai container fluid, kelihatan ya? Maka kita ganti jadi kontainer saja. Jadi di baris 15 kira-kira kontainer saja. Ya. Kita simpan. Nanti perbedaannya di mana? Nanti perbedaannya di ukuran ininya. Kelihatan tuh, ya. Terus ada navbar expand MD dan sebagainya. Ini bisa juga kita buang misalnya. Simpan, tes. Nah, ini kelihatan ya, jadi gini. Oke, kita balikin saja. Jadi kita pakai kontainer saja. Nah, kontainer ini teman-teman bisa setting di CSS kita sendiri ya. Jadi ini link-linknya. Nah, nanti kita bisa setting. Jadi kan tadi kontainer fluid nih, terus kita balik jadikan kontainer. Nah, kita sudah buat file style.css. Artinya kalau misalnya layoutmu ini kurang terlalu lebar, kita bisa merubah ya. Merubahnya di mana? Merubahnya adalah di CSS kita sendiri ya. Maka caranya buka saja style. Di sini nanti misalnya kita setting kontainer. Nah, kontainer bisa kita set max width-nya adalah misalnya 1000 px pixel ya. Maka nanti kalau kita tes di browser, reload. Nah, kelihatan ya. Dia lebarnya jadi berkurang jadi 1000 pixel. Jadi CSS yang ini itu mengoverride bawaan dari Bootstrap ya. Jadi CSS kelas container yang kita buat di sini ya akan mengoverride CSS bawaan Bootstrap ya. Syaratnya satu ya. Jadi teman-teman harus letakkan CSS buatan kita itu di akhir ya, karena kalau kita letakkan di atasnya Bootstrap dia nggak jalan, karena kan browser itu merender CSS sesuai dengan file terakhir yang dia baca ya, sehingga nanti tampilnya seperti ini ya. Oke, next di link home search ya. Nah, terus di sini ini kan ada navbar dark ya kan, kita bisa juga ganti jadi navbar apa namanya, navbar light. Nah, dites saja, kita nggak harus ngapalin semua kelasnya. Loh, hitam kan jadinya. Nah, dark lagi misalkan BG nya BG sukses misalnya, kita ganti jadi backgroundnya ya. Save, kita reload tuh jadi hijau seperti itu. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh saja sebenarnya. Nanti misalnya kita setting nih, kita nggak pakai BG Success misalnya, BG Pink misalnya, kita buat di style sendiri. Oke, untuk saat ini kita pakai BG Dark dulu ya. Simpan jadi navbar fix top BG Dark ya. Nah, di sini nanti kita ganti sini ya. Pertama adalah sini nanti adalah ininya ya. Misalnya saya ganti jadi index.php linknya ya. Nanti sini kita ganti jadi home. Sorry, Java Web Media misalnya. Oke, kita simpan ya. Maka nanti kalau kita reload, nah seperti ini jadinya Java Web Media home link disable ya. Nah, kita akan hapus beberapa link. Yang pertama adalah ini home kita pakai ya, kita ganti jadi index.php linknya. Terus kemudian link yang ini yang disable kita buang ya, disable kita buang. Jadi li buka sampai tutupnya dihapus ini ya. Oke, terus kemudian nanti sini adalah produk ya, ini nanti kita ganti jadi produk.php. Ini halamannya belum kita buat ya. Terus nanti kita copy paste di bawahnya. Nanti misalnya adalah apa namanya, profil atau about ya, about us.
Nah ini produk, pakai bahasa Inggris aja dah, produk ya, seperti ini. Maka nanti kalau kita reload, nah seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau warnanya mau putih semua gimana? Tinggal nambahin yang ini tadi, aktif ya. Aktif, ini aktif juga. Maka nanti warnanya jadi putih semua. Tuh ya. Tapi kalau misalkan nggak mau ya bisa yang lain. Ya, tetap saja seperti itu. Teksnya ini sebenarnya juga bisa kita custom ya. Misalkan di sini kelasnya navlink, kita bisa aja teks warning misalnya. Jadi di navlink ini kita bisa tambahin teks warning. Nanti warnanya jadi kuning. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa nanti custom sendiri teks warning, teks sukses dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita hapus saja ya. Yang form ini kita hapus. Ini kita ganti jadi div saja. Jadi formnya kita ganti ya, div. Jadi form kan, jadi div saja. Inputnya kita buang ya, div. Jadi div flag ya. Kita reload. Nah nanti kan gini ya. Nah ini akan kita ganti, button yang ini kita ganti. Jadi form tadi kita ganti dengan div ini. Maka kita ganti nanti sini ancor ya, a tab aja, a tab ya. Nanti di sini ada login. Kemarin udah kita buat login. Terus ini hrefnya login.php. Nanti ada kelas. Kita tambahkan button warning misalnya. Login. Ya. Jadi seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, nanti ada juga kita copy nih link yang ini. Nah, perhatikan nama buttonnya ya. Jadi ini ada button warning. Nanti ada button misalnya sukses. Jadi ada button warning, button sukses. Nah, ini kita ganti dengan register.php. Terus ini title-nya register. Ini register. Ya. Maka kita tes, disimpan. Maka nanti begitu kita reload jadinya seperti ini. Login register, ya kan? Oke. Kita tambahin margin right. Margin right misalnya 1. MR1 ya di login ya, setelah button warning. Jadi biar dia tidak nempel. Tidak mau. Deflect search kita coba buang saja. Oke. Nah ini ada yang kurang ya. Jadi deflect sama searchnya kita buang, jadi div saja. Atau bahkan bisa tanpa div juga bisa sih sebenarnya. Tanpa div juga bisa sebenarnya. Kita simpan dulu. Save. Reload. Nah, dia nempel ya, tapi pakai div saja lah berarti. Pakai div saja ya. Kita tes lagi. Ya, seperti itu. Jadi balikin lagi div aja tetap. Nah, kemudian kita akan ada yang kurang nih. Ini kan Bootstrap min CSS. Nanti ada JavaScript-nya. JavaScript-nya juga harus kita panggil nih, karena kalau enggak nanti pas drop down menunya itu tidak mau jalan ya. Seperti ini. Ini kan harusnya bisa diklik nih, tapi kan nggak bisa. Maka nanti kita bisa tambahkan JavaScript di bawah sini setelah body ya. Terus sebelum body ya, sini aja. Setelah body boleh. Oke, sini load JavaScript Bootstrap. Ya. Kita simpan. Nah, nanti caranya gimana? Teman-teman bisa baca di manualnya. Jadi di sini nanti ada bagaimana cara menggunakan navigasinya. Jadi kalau teman-teman nanti memakai berarti teman-teman harus manggil JavaScript-nya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini dia.
Teman-teman bisa lihat sini adalah CSS-nya ya. Nanti di bawahnya ada JavaScript-nya. Nah, ini Bootstrap Bundle Min. Di sini ya. Taruh sebelum body sesuai anjuran dia nih. Taruh sebelum body. Ya, jadi nanti kita taruh sebelum body tutup ya. Kita cut saja, pindahkan di sini ya. Oke, sebenarnya di body pun nggak apa-apa ya. Nanti ada script tab ya. Script lalu tab. Nah, nanti di sini kita ubah jadi source ya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin kita udah punya apa namanya di Bootstrap ada JS. Nah, di sini dia. Maka nanti di sini kita tambahkan bootstrap /js bootstrap bundle ya .min.js ya. Kita simpan, lalu kita reload lagi di browser, halamannya reload. Nanti kalau kita tes harusnya ini udah jalan. Nah, kelihatan ya, ini menunya sudah nongol ya. Pastikan JavaScript-nya benar ya, seperti ini. Jadi kita integrasi atau integrasi JavaScript Bootstrap-nya. Jadi seperti ini. Nah, baik, kita simpan. Nah, di sini kita kasih komen dulu ya. Di sini kita set container start ya. Sebelum navbar ya. Lalu di sini setelah nav container end ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masukkan halamannya. Halamannya kan kayak yang ini tadi kan ada nih. Halaman seperti ini. Cuma nanti kita menggunakan apa namanya? Div titik apa namanya row ya. Oke, div titik row ya, kita simpan. Jadi kalau konsep halaman kontaknya kan tadi seperti ini ya. Jadi ada header ya kan, terus ada alamat, ada map ya, terus di bawah ada footer. Nah, di sini kita akan buat apa namanya div. Kan tadi kita mau belajar card ya. Ada card kan, selain grid system juga ada card ya. Jadi di sini ada card tadi kita pelajarin. Nah, kita akan pakai cardnya. Jadi misalnya gini, div row, kita akan bagi dua halaman kontak ini dengan dua kolom ya. Jadi nanti div class call md6 misalnya. Seperti ini ya. Jadi nanti ada dua kolom. Perhatikan di sini ya. Kita copy saja. Kita paste. Nah, teman-teman bisa nambahkan di row ini margin top ya, MT misalnya 5. Nah, seperti ini, row MT 5 ya. Nah, di sini kita bisa isi nanti alamat. Terus ini Google Map. Ya. Kita simpan. Maka nanti kalau kita reload di sini akan nongol seperti ini. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari dari pola yang ada di sini. Ada P5. Ini P5 ya. Kalau misalkan mau di wrap lagi, kita bisa masukkan di kontainer ya. Ini kita masuk kontainer aja lah. Kita cut dulu ya. Kita cut. Kontainer N. Ini bukan kontainer, ini nav N ya. Ini kita cut dulu ya. Terus kita buat kontainer lagi, div titik kontainer tab ya. Jadi ini start kontaknya, end kontak ya. Nanti di sini kita paste yang tadi ini ya, kita simpan. Maka nanti kalau kita reload di sini, nah seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan CSS sendiri ya. Misalnya di sini kontainer kita tambahkan misalnya kontak ya. Kontak ini kita bisa apa namanya buat di style
Maka nanti di sini kita buat kelas kontak. Nah, nanti sini kontak, margin top misalnya 120 px. Kita simpan ya, lalu kita reload. Nah, kelihatan ya, dia akan turun. Jadi kita buat tadi apa, kelas kontak. Jadi selain kontainer kita tambahkan kelas kontak. Di sini kita set 120 ya. Jadi nanti kalau kita kecilin di layar sih nggak masalah ya. Nah, kalau misalkan terlalu gede kita bisa kurangin, misalnya 80 atau 100 ya. Kita tes aja. Nanti kita reload. Nah, 80 kan di sini ya, seperti ini. Kalau kurang bisa tambahkan lagi seperti itu. Oke, sekarang kita akan tambahkan di sini, kita set aja 100 ya, 100 saja biar enak. 100 kita reload, maka nanti jadi dia agak turun. Nah, sekarang kita buka kontaknya. Nah, di sini tadi ada alamat kan, kita masukkan sekarang div card ya, div titik card lalu tab ya. Nanti ada div class card header, ini alamat. Oke, nanti ada juga div class card body ya. Nanti di sini ini data alamatnya ya, kita simpan. Oke, reload. Nah, nanti seperti ini alamat, sini Google Map-nya misalnya. Nah, sekarang di bawah sini Google Map, ini kita ketik lagi div titik card lagi, tab. Nanti div class card header Google Map misalnya. Oke, nanti ada lagi div class card body. Nah, nanti sini apa namanya, bawah sini ya, data Google Map. Oke, kita simpan. Oke, secara layout nanti jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan footer juga di bawah. Jadi kalau nanti ada footer, itu teman-teman bisa ngambil dari contoh template, misalnya footer ada nggak nih? Kalau nggak kita buat sendiri bisa kok. Footer ini nggak ada ya, ada nih sticky footer. Nah, seperti ini sticky footer nav ya. Jadi kalau kita klik sticky footer misalnya ya, maka di bawah ini kan ada footer yang dia nempel. Kita bisa view page source ya, nanti di bawah itu ada footer, ini dia ya, yang pilih sticky footer ya. Maka nanti kita bisa taruh, kita copy saja footernya, lalu kita letakkan di sini. Setelah end kontak kita start footer. Terus nanti ada end footer, nanti kita paste di sini. Jadi kopas dari yang ini ya, sticky footer ya. Jadi sticky footer nanti klik kanan paste source ya, atau Ctrl U kalau di browser Bootstrap Chrome. Nanti kita paste di sini. Nah, nanti kita blok lalu tap aja. Nah, kita simpan. Nah, nanti kita tes di browser. Reload. Nah, dia kan di sini ya. Nah, maka nanti kita akan ada CSS tambahan yang harus kita tambahkan. Nah, ini ya. Kita nanti kan kalau di sini, kalau kita lihat sini kan ada sticky footer ya. Oke, di sini ada sticky footer CSS di sini ya. Kalau kalian klik, jadi silakan buka yang sticky footer source-nya. Nah, ini dia. Ada apa namanya? Kita letakkan footernya di bawah. Oke, jadi ini ya, kita kasih jarak ya. Sticky footer tambah di bawah
kita kasih nama kelasnya adalah kelas nempel bawah. Oke, seperti ini kita simpan. Jadi ini nempel bawah atau bottom footer ya. Kita buat kelas namanya bottom footer ya. Buka sini, kelas bottom footer ya. Nah ini nanti namanya kelasnya ini. Oke, bottom 0, margin top 20 px atau 30 px ya. Maka nanti kalau kita reload, oke, bottom footer sudah. Tunggu, ada yang kurang nih. Nah di body ini ada tulisan ini ya, tapi nanti saja. Oke, bottom footer udah. Terus kita tambahin MT margin topnya 4 misalnya. Kita simpan, lalu kita tes di browser lagi. Tunggu, margin top auto kita buang, PY3 kita oke, PY3 oke lah. Nah PY, jadi margin top auto kita buang ya. Tadi kan ada ini MT auto, karena di double kita pakai yang MT4 saja. Nah nanti kita reload jadi seperti ini ya. Nah sekarang untuk alamat, kita misalnya bisa isi alamatnya, misalnya P strong Java Web Media misalnya. Nah kemudian di sini alamatnya di bawahnya ya, misalnya BR lorem gak sepanjang-panjang ya, cukup sedikit saja loremnya, ini saja. Nanti sini BR, terus ini BR ya, nanti sini BR lagi. Nah seperti ini kira-kira. Maka nanti begitu kita reload, nah seperti ini. Nah Google Map, nanti kita bisa pakai Google Map ya. Jadi Google Map kita akan buka Google Map misalnya. Oke, nanti ada Java Web Media. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah nanti di sini ada share ya, bagikan ya, share sini. Nanti ada bagikan atau sematkan peta. Kalau yang bahasa Inggris share and embed map ya, kita klik saja. Nanti sini ada sematkan ya atau embed. Nah di sini yang ini kita copy ya, copy HTML-nya ya, udah di copy kan. Maka nanti kita buka, lalu kita taruh di sini ya. Ini Google Map-nya, Ctrl/ ini ya, and Google Map. Oke, kita paste di sini ya, paste. Nah nanti jadi seperti ini, lalu kita simpan. Nanti kita tes di browser, jadinya seperti ini. Nah ini kelihatan ya, Google Map-nya kegedean. Nah maka nanti teman-teman bisa lihat, kan tadi kita buat kelas namanya kelas kontak nih ya, kontak ya kan. Maka kita bisa atur nanti di kelas kontak, yaitu di sini ya, kelas kontak iframe ya, width-nya auto, max width-nya adalah 100%, height-nya auto, min height-nya misalnya 300 px ya. Maka nanti kalau kita simpan di sini, reload ya, jadinya seperti ini. Nah ini mungkin max width-nya auto, ini kita buang saja, kita jadiin width-nya langsung aja 100% ya, width 100% saja cukup. Jadi width 100%, height-nya auto, min height 300 pixel
Maka nanti kalau kita reload, nah nanti jadi seperti ini. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan di sini, misalnya di kontak ya, kita tambahkan apa, lorem dulu. Oke, kalau rem nanti nggak usah panjang-panjang ya, seperti di sini saja. Oke, kita simpan. Jadi nanti kalau kita reload jadinya seperti ini. Nah ini headnya teman-teman bisa atur di CSS ya, kita atur saja. Ini kan 300 ya, kita mungkin bisa atur 260. Simpan, disimpan ya, reload. Nah masih kurang 250 misalnya, simpan lagi biar rapi saja. Nah kayak gini. Atau kita yang di sini kita tambahkan beberapa paragraf lagi bisa saja. Misalnya kita copy ini. Nah seperti ini. Maka nanti kalau kita reload, set, nah ya. Nah teman-teman bisa juga tambahkan header di area sini ya. Jadi nanti di atas ini sebelum start kontak ini kita bisa tambahkan ya, sebelum call MD6 kita tambahkan sini gambar hero ya. Nah sini nanti n gambar hero. Nah nanti di sini kita div class call md12 ya, atau call aja bisa sebenarnya, kita pakai call md12. Jadi nanti sini adalah gambar ya. Jadi kalau nanti kita reload, nanti sini ada gambarnya. Terus kita tambahkan di sini apa namanya, MB margin bottom misalnya 5, sehingga nanti nggak nempel dia. Reload. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat kan tadi di navbar fix kan ada semacam hero gini ya. Nah itu teman-teman bisa pakai nanti untuk bikin seperti itu ya. Jadi kan kalau di sini dia pakai namanya ini ya, BG Light Rounded ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa juga pakai di sini. Nah di sini kita div BG Light ya. Nanti ada rounded, misalkan welcome lah. Kita simpan, save ya. Kita reload di browser. Nah nanti jadi seperti ini. Nanti ada PY nya, paddingnya PY 5 atau 3, PY 5 deh. Kita simpan, reload. Nah nanti jadi seperti ini. Jadi sini ada PY, ada P aja ya, karena PY itu padding ini. P5 saja, jangan PY. P, jadi P itu padding ya. Nanti jadi seperti ini, welcome. Nah ini kita bisa isi dengan gambar ya. Gambar misalnya saya ambil dari Java Web Media.com. Jadi nanti teman-teman bisa ngambil gambar yang teman-teman miliki misalnya untuk ditampilkan di situ, bisa saja ya. Oke, kalau misalkan punya ya. Kalau nggak punya gimana? Pakai gambar apa aja bebas ya. Welcome, ini kita H1 welcome to Java Web Media. Nah di sini P tab Loren ya, seperti ini. Maka nanti kalau kita tes di browser yang ini, nah seperti ini ya. Nah teman-teman, ini background ini kan bisa di custom ya. Nanti backgroundnya apa, misalkan kan tadi kita BG Light ya, BG Info juga bisa ya, kalau misalkan warnanya mau lebih ini. Nah seperti ini ya. Terus teman-teman juga bisa nambahkan link. Nah seperti ini ya, kelihatan. Nah please sticky footer, ini nanti teman-teman udah mulai kelihatan ya, sini rapi sudah mulai. Oke,
Nah, sekarang kalau kita klik-klik ini udah aktif. Nah, terakhir adalah ikon ya. Jadi teman-teman kan mau nambahin ikon tadi ya. Ikon website ya. Mana tadi? Jadi kita kan mau belajar masukkan ikon website di halaman HTML. Jadi misalnya ikon tuh kayak di sini yang di atas nih, ada ikon Java Web. Jadi misalnya kita cari aja Java Web Media icon ya. Nah, ini misalnya kita pakai ikon yang ini. Ya, kita pakai saja yang ini nih. Nah, ini misalnya saya simpan. Taruhnya ada di images ya. Kita simpan, ada di application, some htdocs, terus bootstrap 5. Mana bootstrap? Nah, ini dia. Terus di images, oh ternyata udah ada logo ya. Kita nggak apa, kita kasih nama aja ikon Java Web Media. Oke, maka nanti kita bisa, nah ikon meletakkannya di atas ya, di sini. Load icon. Maka nanti kita pakai namanya link ya. Link apa nih? Di bawah nih ada link icon ya. Link relnya icon ya. Terus nanti hrefnya itu adalah images sesuai dengan nama file kita. Sini ada punya saya adalah ikon Java Web Media. Maka sini ini kelihatan ya. Ini ikon Java Web Media. Maka di sini ikon strip Java Web Media dot apa tuh? PNG. Kita simpan. Ya, maka nanti kita tes di browser di sini. Nah, icon yang di atas sudah berubah, kontak Java Web Media. Oke. Seperti itu dari sesi kali ini ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman nanti bisa custom untuk layoutnya ini. Nanti kita lanjut di halaman produk dan sebagainya ya. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Jadi sekali lagi yang kita udah pelajarin hari ini adalah nav. Ini ngambil dari contoh-contoh yang sudah disediakan. Terus kemudian custom, ada alamatnya, ada Google Map-nya, ada sticky footer-nya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Tutorial kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.